Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan teks eksplanasi tentang lumpur lapindo yang dibuat oleh kelompok kami yang beranggotakan Anjani Febrian Salsabila, absen 3, Atayla Zair Adrianto, absen 5, Meisa Jawahirote Nafisa, absen 16, Muhammad Dewa Krishna, absen 18, Safira Maulina, absen 30, Cindy Saharani, absen 32. Kami membahas mengenai fenomena lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Lumpur lapindo adalah suatu peristiwa bocornya pengeboran gas bumi yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kebocoran pengeboran gas bumi tersebut dilakukan atas kelalaian PT Lapindo Brantas. Banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang lebih dikenal oleh publik dengan nama lumpur lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas Incorporation. Lumpur lapindo juga merupakan salah satu fenomena alam unik yang terjadi di Indonesia. Fenomena ini berupa semburan lumpur panas yang muncul di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak terjadi pertama kali pada 29 Mei 2006, semburan lumpur Sidoarjo hingga kini masih terus berlangsung. Perlu dipahami terlebih dahulu tentang fenomena ini secara teoritis. Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo, Kementerian PUPR, lumpur lapindo merupakan fenomena gunung lumpur atau mud vulcano, yaitu fenomena keluarnya material lumpur akibat adanya tekanan atau dorongan dari dalam. Semburan lumpur lapindo ini muncul dengan volume semburan mencapai 100.000 sampai 120.000 per hari dengan kepadatan kandungan sekitar 35%. Semburan ini memiliki suhu sekitar 100 derajat Celcius dengan sifat fisik material non-Newtonian yang memiliki kandungan kimia semen di dalamnya. Dalam pemantauan, sifat semburan lumpur lapindo ini fluktuatif. Pada tahun 2017 hanya mengeluarkan volume semburan 86.270 per hari. Dalam hal ini, ahli pertengkaran debit semburan yang masih besar, suhu serta kandungan gas yang keluar dari lumpur lapindo Sidoarjo dengan aktivitas vulkanik yang berada di bagian selatan. Ini terlihat dari komposisi isotop helium cairan gunung lumpur Lusi yang sangat mirip dengan cairan vulkanik Welirang. Bukan hanya itu, fenomena lumpur lapindo yang hingga kini masih berlangsung juga menjadi perhatian tersendiri bagi ahli geologi karena termasuk bencana alam yang bertahan dalam waktu lama. Bahkan lumpur sampai menjalar ke Jalan Raya Porong di 2010. Karenanya, LPI dan pemerintah juga harus mengganti rugi pada korban dan jumlahnya tidak sedikit. Menurut Dadang Rukmana, Direktur Perkotaan Kementerian PU pihak Lapindo akan membayar ganti rugi dengan cara membeli lahan yang terdapat dengan total 3,8 triliun. Untuk korban di luar PAT, ganti rugi dibebankan ke dana APBN, tapi hingga 2013 dan meminjam dana pemerintah sebesar 773 miliar di 2015 dengan jatuh tempo di Juli 2019, LPI menyatakan adanya piutang 1,9 triliun rupiah dengan pemerintah untuk penanggulangan lumpur di 2006 sampai 2007. Kemudian akan diselesaikan melalui perjumaan hutang secara tak langsung. Pemerintah juga ikut menanggung ganti rugi dengan total alokasi dana APBN yang mencapai 11,27 triliun dan tidak juga selesai di 2017. Pemerintah diperkirakan masih membutuhkan 1,5 triliun rupiah lagi untuk menuntaskan penanggulangan ini. Anggaran sebesar 380 miliar pun kembali dikunjurkan di 2020. Penyebab dari terjadinya lumpur lapindo terdapat beberapa sebab, antara lain adalah tingginya aktivitas tektonik atau tekanan struktur geologi dan kegempaan, sedimen muda dan tebal yang terdeposisi secara cepat. Sedimen memiliki kandungan air yang relatif tinggi, adanya lapisan plastis di bawah permukaan, adanya tekanan fluida dan sedimen yang tidak terkompaksi sempurna, tingginya potensi gas dan hidrokarbon, tingginya gradien geotermal. Penyebab lumpur lapindo menurut para ahli adalah akibat dari kesalahan dalam pengeboran. Cairan magma dan hidrotermal yang berasal dari lapindo masuk ke dalam sedimen lumpur yang memicu reaksi masif dan menciptakan gas yang menghasilkan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi. Itu adalah beberapa hal yang menyebabkan lumpur lapindo terjadi.
Akibat dari terjadinya lumpur lapindo mempunyai dampak bagi beberapa belah pihak, yaitu membuat lebih dari 10.426 unit rumah dan 77 rumah ibadah terendam lumpur, serta memaksa puluhan ribu jiwa mengungsi. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas reproduksi dan mengakibatkan ribuan tenaga kerja harus kehilangan mata pencaharian. Penurunan kualitas lingkungan yang berupa pencemaran air dan udara, kerusakan lingkungan hidup terjadi pencemaran logam berat dari darat, air dan udara sampai ancaman penurunan tanah. PT Lapindo Brantas Incorporation mengalami kerugian yang sangat besar. Meski lumpur lapindo dinobatkan sebagai bencana metana terbesar di bumi, kegiatan blok Brankas masih berjalan di 2018. Kementerian ESDM memperpanjang kontrak bagi hasil dengan LPI selama 20 tahun. Dan Lapindo Brantas akan kembali melakukan eksplorasi migas tidak jauh dari titik semburan. Apa jadinya situasi ini nanti? Pertanyaannya bukanlah lagi siapa atau yang menyebabkan lumpur lapindo, melainkan kapan bencana ini berakhir. Sebagai penutup atas presentasi ini, kami mempunyai pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.